Maka saya selalu bilang, cukup cintai pasanganmu dengan menggunakan hati. Jangan pernah kamu cintai pasanganmu dengan menggunakan jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu, cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Rungokno. Kamu malah galau, aku nganan, kamu ngiri. Aku bertahan, kamu malah lari. Iya. Oh no. Wah, Sallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Setelah memutuskan mundur dari tukang adzan, Bilal bin Rabah memutuskan untuk pergi ke tanah Syam. Pergilah Bilal bin Rabah ke tanah Syam dengan penuh kegalauan. Andilau antara dilema dan galau. Gegana, gelisah, galau, merana. Karena Bilal mengatakan kepada umatnya, kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku tanpamu seperti sego kucing tanpa karet, ambiar. Ngapunten lho Kiai, bahasa anak-anak ini soalnya. Alasan mbahmu. Tolong mbak-mbaknya jangan maju-maju kena masnya itu loh, mundur dikit. Kamu mundur dikit. Kamu kenapa saya suruh mundur? Cantiknya kelewatan. Sallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya berbulan-bulan Bilal bin Rabah di kota Syam. Sampai satu malam Rasulullah menjumpai Bilal bin Rabah di dalam mimpinya. Ingat, man ro'ani fil manami fasayaroni fil yaqdah. Barang siapa melihatku di mimpi seolah-olah dia melihatku di alam nyata. Mohon maaf, kalau kamu mimpi ketemu Rasulullah, wallah itulah Rasulullah. Tapi kalau kamu hanya mimpi ketemu saya, bisa jadi itu gerandong. Kamu mimpi ketemu Rasulullah, wallah itulah Rasulullah. Apa dikatakan dalam mimpi itu? Rasulullah Muhammad SAW mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, ma hadzal jafal lima lam tazurni ya Bilal. Begitu kerasnya hatimu wahai Bilal, kenapa engkau tidak mengunjungiku? Bermalam-malam Bilal bermimpi ketemu Rasulullah dengan bahasa yang sama. Setiap kali bangun Bilal menangis, meneteskan air matanya. Sampai satu saat tangisan Bilal dilihat oleh keluarganya. Anggota keluarga Bilal bertanya kepada Bilal, ya Bilal, kenapa tangisanmu seperti itu wahai Bilal? Begitu kamu bersedih, apa yang membuat kamu sedih wahai Bilal? Dijawab oleh Bilal bin Rabah, saya takut ditinggalkan oleh Rasulullah. Saya takut Rasulullah tidak membersamaiku. Saya takut Rasulullah tidak mau mengaku aku sebagai umatnya. Ditanya, engkau adalah orang yang dekat dengan Rasulullah, kenapa engkau mengatakan demikian wahai Bilal? Sambil menangis Bilal menjawab, saya bermimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah mengatakan kepadaku, mahadzal jafa lima lam tazurni ya Bilal. Begitu kerasnya hatimu wahai Bilal, kenapa kamu tidak mengunjungiku? Dijawab oleh anggota keluarga Bilal bin Rabah, itu artinya Rasulullah kangen dengan engkau wahai Bilal. Rasulullah pengen engkau datang kepadanya. Singkat cerita, Bilal bin Rabah memutuskan untuk kembali ke tanah Madinah. Akhirnya dia berangkat ke kota Madinah. Ada yang meriwayatkan naik kuda, ada yang mengatakan naik unta, ada yang mengatakan naik keledai. Bilal bin Rabah pulang. Begitu dipacu kendaraannya tidak berhenti karena saking kangennya dengan Rasulullah Muhammad SAW. Yang ada di otak dan dadanya Bilal bin Rabah hanya Muhammad SAW. Maka dia memacu tunggangannya dengan begitu kencangnya. Begitu masuk ke kota Madinah, melihat Jabal Uhud, mata Bilal bin Rabah menangis karena di tempat itulah dia pernah bersama dengan Rasulullah. Setiap kali melihat gang-gang dan jalan di sudut-sudut kota Madinah, terbayang romantisme dengan Rasulullah. Begitu sampai dekat makam Rasulullah, dia berjalan merangkak. Ini pula yang dicontoh oleh Bung Karno ketika pertama kali datang ke makamnya Rasulullah. Dia tanggalkan semua atribut kepresidennya, dia datang ke makam Rasulullah dengan cara jongkok. Ketika ditanya, wahai Soekarno, kenapa engkau melakukan itu? Ini adalah manusia terbaik sepanjang sejarah, kata Soekarno. Bapaknya begitu cinta dengan Rasulullah, anaknya, ya Allah. Sudah, jangan dibully, didoakan saja. Mudah-mudahan dapat hidayah.
Didoakan saja beliau panjang umur, sehingga orang sedunia mati beliau hidup sendiri, insya Allah. Emang agak dilema. Anak saya jadi ikut-ikutan bertanya umur 4 tahun gara-gara lihat YouTube itu. Abah, ini ada pertanyaan, pilih Al-Quran apa pilih Pancasila? Dilematisnya di mana? Kalau saya jawab, saya pilih Al-Quran, seolah-olah saya tidak cinta dengan Pancasila. Kalau saya pilih Pancasila, seolah-olah tidak cinta dengan Al-Quran. Kalau saya mengatakan Muhammad, seolah-olah tidak cinta dengan Soekarno. Maka perbandingan yang tidak sepadan. Maka saya sering mengatakan bahasa saya, bahasa seperti ini apa? Kalimatul haq yuridu biha batilun. Seolah-olah kalimatnya benar, tapi ini mengandung kebatilan di dalamnya. Maka sederhana saja, sudah nggak usah kamu ikuti, diam saja. Nggak usah dibully, sudah didiamkan saja. Dijarke insya Allah mati dewe, insya Allah. Betul? Santai. Orang NU itu dibully santai saja bro. Kita biasa-biasa saja kok. Kan saya sering mengatakan, ketika ada orang membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Kekuranganmu saja menarik perhatian mereka, apalagi kelebihanmu. Santai aja, nggak apa-apa. Understand? Saya kalau ngomong understand-nya sudah berani, tapi kalau begininya belum berani saya.